Duh, pertanyaannya berat banget. Pertama saya mau terima kasih dulu buat rekan-rekan media yang saya tahu kondisi Jakarta di jam-jam ini pasti macet, tapi teman-teman media datang berkenan untuk hadir, antusias untuk bisa menyaksikan film Pangku. Jadi terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan media semua. Kalau soal tadi apa rasanya, semuanya masih sangat surreal ya. Saya masih berusaha memproses semua perasaan-perasaan ini karena bagi saya ini perjalanan awal. Tentu akan banyak proses belajar, akan ada jatuh bangun, akan ada proses untuk bisa melihat dari berbagai macam perspektif. Tapi rasanya di karya debut, di karya perdana ini, Felix sebagai seorang penulis skenario, saya yang ikut terlibat dan kami semua berusaha memberikan apa yang terbaik yang kami mampu, dan mudah-mudahan karya ini juga bisa beresonansi kepada penontonnya sesuai dengan bagaimana hati kami mengerjakan proyek ini. Itu sih. Aku pengen lihat foto-foto behind the scenes deh. Gimana? Apanya gimana? Foto-foto di behind the scenes bisa dilihat di mana? Oh, akan ada. Aduh. Kita akan rilis segera. Sama ada rilis proses audisinya Claresta. Wah, keren. Nanti ya. Mas Reza, pengalaman dari 38 tahun. Seorang Reza Radian menjadi seorang anak dari ibu yang single parent dan 20 tahun berkarir sebagai aktor, itu sepertinya ditumpahkan semuanya ke film debut penyutradaraan ini yang terasa sangat hangat, tulus, real. Dari Reza sendiri, film ini apa message yang ingin disampaikan kepada penonton? Waduh, pertama karena saya melihat betul bagaimana perjuangan seorang ibu gitu ya, sebagai seorang perempuan menjadi ibu rumah tangga itu kan satu pekerjaan yang sulit ya, apalagi menjadi ibu rumah tangga dan bekerja sendiri ya. Jadi proses bertumbuh, proses dibesarkan oleh orang tua tunggal itu memberikan saya banyak perspektif tentang kehidupan, wisdom tentang kehidupan yang sedikit banyak saya nggak bisa pungkiri saya dapat dari ibu saya. Maka film ini merupakan buah pemikiran tentang bagaimana mudah-mudahan ini bisa menjadi surat cinta yang indah untuk para perempuan yang hari ini sedang berjuang, berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik hidupnya maupun keluarganya, dan khususnya pada para ibu di luar sana. Itu sih. Yo. Dan ini satu-satunya loh teman-teman film yang di-approve Nadine Amizah untuk menggunakan lagunya Rayuan Perempuan Gila sebagai original soundtrack. Ini mungkin boleh diceritakan nih Res, bagaimana akhirnya bisa mendapatkan lagu ini dan relevansinya lagu ini dengan karakter Sartika ya sampai dipilih ya. Iya, sebenarnya lagu ini pertama kali yang mendengarkan itu produser saya Ria Ibrahim, karena di sebelah saya ini penggemar beratnya Nadine Amizah. Jadi selalu mendengarkan gitu. Tiba-tiba saya ditawarin untuk mendengarkan. Kak, lo dengerin ya. Kami lagi di mobil nih, lagi perjalanan mau ke satu pekerjaan. Lagu itu yang pertama kali muncul di kepala saya itu adalah wajah ibu saya. Karena menurut saya dia cukup gila untuk menjadi seorang perempuan yang hebat gitu dengan segala perjuangannya. Jadi saya terbayang gitu wajahnya. Lalu saya bilang, wah, gimana ya caranya kita bisa dapetin lagu ini buat film ini, kok pas banget rasanya gitu. Lalu pas lagi assembly kami mencoba-coba dulu untuk menaruh lagu ini gitu, dan lihat wah ini pas banget lagi di kehidupannya Sartika dan bagaimana kisah hidupnya. Karena definisi tentang perempuan gila itu Nadine pasti punya perspektif yang sangat indah juga di balik itu. Kami approach Nadine, baca dulu, Nadine maunya saya mau lihat skripnya dulu. Oke, kami kirim skripnya. Kita tunggu kabar, kemudian Nadine mengajak untuk, oke nih udah selesai baca, let's meet up, let's have a meet. Kami meeting, kalimat dia pertama duduk, jadi gini Kak Reza, ini bukan karena Kak Reza ya, tapi ini karena ceritanya. Saya sudah menemukan rumah untuk perempuan gila. Wah, itu saya dengar itu langsung merasa kayak, waduh, oke, terima kasih Nadine sudah mengizinkan lagunya untuk mempunyai tempat di film ini. Amazing, it's perfect. Perfect fit. Thank you. Again, congratulations, Reza Rahadian. Thank you.
Apa rasanya saat ini Claresta mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari akting kamu sebagai Sartika di film ini? Sebenarnya I'm still processing, aku masih memproses, tapi yang pasti aku sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh Festival Film Indonesia dan juga Asia Star Award di Busan, dan aku sadar betul pencapaian ini bisa terjadi karena kepercayaan, kesempatan, dan kerjasama yang diberikan oleh Kak Reza sebagai director dan juga semua orang-orang hebat yang ada di produksi Pangku. Luar biasa. Aku punya pertanyaan sih, aku penasaran. Kamu sengaja sunbathing nggak sih waktu itu sebelum syuting? You did, right? Iya, jadi emang kan lokasinya di pesisir dan kita memang banyak kegiatan outdoor Sartika. Jadi sudah pasti kulitnya lebih tan, lebih matang. Jadi in between kita take, aku sama ibu Sunbathing. sunbathing di sofanya Ibu Maya yang di depan warung itu. Because tapi di screen jadi very exotic, golden shiny. Oh ya, kulitnya bagus banget Sartika, luar biasa. Itu credits to the makeup artist, aktris Sandra Jasa. Bagus banget loh. Coba tolong Melisa besok-besok dibikin kayak Sartika. Nggak capek-capek Mel, dikasih ini terus, ini tambahin ini tambahin. Eksotik sekali, luar biasa Claresta. Nah, pertanyaan terakhir buat Claresta, buat kamu, Sartika itu mewakili siapa? Kalau Sartika ini kan di capture sebagai seorang perempuan pejuang, seorang ibu yang berusaha untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tidak lain tidak bukan untuk orang tersayang, yaitu anaknya. Jadi menurut aku Sartika ini mewakilkan ibu, perempuan, dan bukan hanya ibu atau perempuan yang sedang berjuang untuk hidupnya, tapi untuk semua pejuang yang ada di Indonesia dan seluruh dunia yang masih memperjuangkan hidupnya untuk hidup lebih baik. Jadi menurut aku Sartika itu ya kita. Thank you Claresta. I wish you good luck. Semoga menang ya. Menanglah. Kalau Jenar sudah bersabda. Bu Christine, lewat film ini Ibu juga kembali mendapatkan nominasi Piala Citra untuk pemeran pendukung perempuan terbaik untuk ke-6 kalinya. Dan yang lebih spesial lagi, pencapaian ini didapat bersama dengan film yang disutradarai oleh Reza Radian, yang kita semua tahu ya, sudah seperti anak ibu sendiri, memang udah dianggap anak ibu ya Bu. Bagaimana Ibu rasanya saat ini, dan is it too overwhelming? Coba Ibu. Tenang, aku udah siapin tisu. Ini kan Ibu nih. Siapalah yang sama saya nominenya gitu. Saya tidak punya anak biologis, tapi yang saya rasakan selama perjalanan hidup saya, seorang ibu tuh selalu akan khawatir sampai kapanpun, sampai anaknya sudah tua juga ya, akan selalu khawatir. Itulah perasaan saya muncul pada saat Reza sama Arya membawa skrip first draft, terus mengatakan bahwa film ini rencananya syuting akan 2 bulan lagi, gitu ya. Nah, pada saat itu saya agak nggak sepaham sama Teteh. Teteh mengatakan, nah, Dek, kamu bukannya harus mulai sebelum usia 40. Digonjang-ganjing keluarga. Ada betulnya, digonjang-ganjing keluarga. Ada betulnya, gitu ya. Tapi saya berpikir enggak juga seperti itu, karena Reza sudah di dunia film selama 20 tahun dan saya tahu he's a very brilliant dan anak ajaib, itu saya tahu ya. Tapi seajaib-ajaib ya seperti yang lainnya, dari pengalaman saya apa iya gitu. Skrip itu bisa ready to shoot dalam 2 bulan ya. Itu satu. Kemudian ya singkat kata, dinamika yang terjadi sampai draft kelima, saya salah. Salahnya begini,
saya lupa kalau memang anak ajaib dan kebriliannya ini. Begitu Reza involved di script writing untuk film itu totally different, dan itu bisa capainya dalam 2 bulan. Oke. Kemudian saya sendiri saya sendiri gitu ya, apa iya nih ya, saya dikasih tanggung jawab yang tidak mudah juga. Dalam 2 bulan saya harus masuk yang sebetulnya belum siap sama sekali untuk masuk ke papan itu. Bukan hanya film Pangku aja karakter sebagai Ibu Maya ya, karena saya sudah mempersiapkan sebetulnya di waktu yang bersamaan di mana Pangku mau syuting, saya sama Mas Garin dan sama Ibu Mel juga mau menyelesaikan film yang sudah tertunda selama 8 tahun, yaitu The Mortician. Dan saya sudah mulai pada saat proses tahu ini akan bisa dilaksanakan masuk sebagai siapa tuh? Sebagai anak ibunya Reza juga di film itu ya. Dan completely different. Wah, saya ya udah. Artinya saya tidak mungkin tidak membantu anak-anak saya semua yang di sini. Seorang ibu sampai kapanpun, seperti yang juga dalam cerita, pasti akan harus dan wajib mengorbankan untuk masa depan anak-anaknya. Itulah yang menjadi dasar saya dulu ya. Nah, proses dinamika ini kita untungnya, dan Reza itu ya Allah perfectionist. Oke. Kalau seorang Teguh Karya, ini ada miripnya, barang lebih lagi dari Teguh Karya bilangnya. Dulu ya Teguh Karya sebagai sutradara yang pertama kali mendirect saya gitu ya, sampai dia tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa mengenai dunia film, mengenai acting. Kalau saya mau berdiri dari bangku tuh sampai badannya Teguh Karya tuh kasih contoh sama saya. Wajar dengan beberapa alasan. Reza ya, Rahadian ya, Reza Rahadian, nafas saya pun diatur sama dia di film. Bagaimana nafas diatur jadinya begitu ya Bu? Waktu Jadi saya pangku ini Syakil, ya pangku Bayu, malam-malam yang menunggu ibunya pulang gitu ya. Saya tetap tarik nafas tuh, mana sih si ibu gak pulang-pulang gitu ya, kasihan sama anak kan. Nafas saya itu terlihat oleh dia. Oke. Ya, jadi ibu nggak usah tarik nafas ya di situ. Ya, yang berhak ngatur itu kan Tuhan ya. Mau nafas apa enggak gitu kan ya? Ibu nggak usah nafas. Bayangin, itu bayangkan ya. Jadi, tapi itulah Reza. Dan karena perfectionist dan sangat apa ya? Bukan lagi ya. Kalah kita semua jadi kayak ikut Akmil dong. Tapi kan hasilnya luar biasa ya Bu. Karena itulah yang paling sengsara pasti Sartika. Tapi untung mentalnya mental atlet. Ya, jadi luar biasa. Saya yang panik kalau lagi di direct. Benar Bu. Gitu ya. Semua tegang ya? Ya semua itu tidak sia-sia, ada ya. hasilnya. Apapun namanya, ya harus bersyukur. Belum tentu kamu 10 tahun sekali dapat sutradara kayak Baik, terima kasih Bu Christine. Berat banget pertanyaannya, boleh bilang? Ini yang buat Bubu loh. Bubu. Bubu, pertanyaan gua apa kalau gitu? Bubu yang bikin. Boleh tolong ulang sekali lagi? Bagaimana kamu memandang perjuangan dari kelompok yang secara ekonomi rentan di film ini, tapi masih bisa menemukan keindahan hidup dan cinta? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Saya melihat karakter itu saya pecah 3, kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, dan kebutuhan spiritual. Sayangnya karakter-karakter yang di film Pangku ini yang ingin kami representasikan sejujur mungkin. Kebutuhan fisik aja mereka kesusahan, tidak ada pilihan, mau nggak mau apa yang ada dikerjakan supaya hanya untuk bertahan hidup.
Tapi ternyata kebutuhan emosional itu udah jadi human design dari semenjak manusia lahir. Makanya sekuat-kuatnya Hadi, dia kesepian juga gitu. Dan ketika melihat ada sosok yang sepertinya bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya, makanya sulit untuk ditahan, karena ini baru kebutuhan emosional. Mungkin kita sepakat apa yang dilakukan Hadi itu tidak bisa dibenarkan, tapi itulah, dari kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan spiritual untuk dia punya self control untuk menahan, tentu sulit kita berharap gitu kan. Tapi selagi ada kesempatan untuk bisa memenuhi satu-satu kebutuhan itu, kebutuhan fisik bisa, ada chance untuk kebutuhan emosional itu yang dikejar. Baik, laki-laki ya pinter ngomong ya. Hah? Dan sekarang sebagai ketua geng supir Pantura, bagaimana Anda menanggapi kelangkaan bensin kayak yang tadi dijawab di Indonesia saat ini ya? Thank you. Mau nambahin ya? Mau nambahin ya? Tuh, mau nambahin tuh. Mau nambahin apa? Boleh? Apa mau nambahin sesuatu? Nggak usah. Tipu-tipu. Baik. Selamat sore teman-teman media, terima kasih sudah datang. Saya rasa dari awal saya baca skripnya, saya udah ngerasa saya punya cheat code tersendiri gitu. Karena ibu saya juga orang Indramayu, jadi saya rasa saya punya kedekatan antara karakter ini gitu. Gimana cara saya bisa melihat bahwa zaman saya kecil, saya bisa recall adegan itu di kepala saya. Saya sering banget kayak Bayu main layangan di sawah, walaupun saya take berkali-kali yang main layangan kemarin ya. Oh iya, betul, galak banget. Baru liatin aja. Oke, ya, jadi ya saya mencoba imajinasi gimana cara jadi Gilang, karena Gilang ini anak remaja yang memang tidak punya orang tua, tidak punya figur, dan tidak punya pilihan hidup. Yang dia tahu adalah bahwa dia harus punya uang untuk bisa sekolah ataupun mau bahagia sekecil apapun itu. Jadi itu hal yang saya gunakan di karakter Gilang sih, gimana cara bisa mendapatkan motivasi walaupun hampir gak ada motivasi gitu. Oke, terima kasih.